Jadi harapan Ibu, pemerintah memang betul harus ikut turun tangan dalam masalah ini. Itu himbauan Ibu ke pemerintah. Kalaupun nggak diturunkan drastis, yang penting stabil aja. Nama kita siapa, Bu? Nama Ibu Hawani. Hawani, usia Bu? SPD usia 64 tahun. 64 tahun. Pekerjaan Ibu pensiunan. Pensiunan guru. Iya. Jadi ingin kami tanyakan sedikit ini, Bu, bagaimana apakah sudah mengetahui informasi tentang kenaikan harga beras ini, Bu? Alhamdulillah sudah mengetahui informasi kenaikan beras. Walaupun Ibu sebagai pensiunan, namun Ibu juga butuh kadang-kadang bantuan dari pemerintah yang ada harga pangan sekarang ini kan lagi naik. Terus kami juga sebagai masyarakat mau membeli harga-harga yang biasa tuh walaupun standarnya lebih rendah. Iya. Jadi untuk kenaikan harga beras hari ini sekarang kan di pasaran itu harganya sekitar 145 sampai 150, Bu. 200 sampai 200. Iya, 240 per karung. 230 per karungnya. Jadi tahu berarti informasi itu, tahu Ibu. Jadi berpengaruh tidak ke kehidupan pengeluaran sehari-hari begitu? Ini berpengaruh. Kadang-kadang yang seharusnya ini maaf lah nak ya. Kadang-kadang Ibu, walaupun Ibu selaku juga pensiunan Ibu, memang harus terbatas juga. Iya. Karena bapakmu juga petani juga. Kita, iya, berpengaruh jelas berpengaruh. Kadang-kadang yang makan itu pun kadang-kadang nggak seimbang lagi. Jadi kemudian untuk di dalam rumah sendiri, Bu, dengan kenaikan harga beras ini, apakah ada penurunan? Jadi kita untuk menurunkan jumlah konsumsi kita kan begitu. Apakah ada, Bu? Gitu. Ya jelas ada. Ada, Bu, ya. Ada. Kita terpikir anak-anak untuk kedepannya ini begini. Alhamdulillah kita masih sempat menikmati yang makanan seperti itu. Tapi kita harus bisa juga melihat yang lain-lain, jadi kan. Memang iyalah kami bisa lah dibeli. Tapi hendaknya itu pemerintah pun ikut berpartisipasi menangani ini. Jadi dengan kenaikan harga ini, apakah Ibu misalnya sebelumnya membeli beras jenis yang begini, Bu, misalnya yang lebih tinggi, kemudian dengan kenaikan harga ini, apakah Ibu beralih gitu ke beras yang lebih rendah atau bagaimana, Bu? Ya beralih juga. Kadang-kadang lihat situasinya harga beras sementara nggak naik, yang bagusnya Ibu beli. Tapi walaupun Ibu sekarang ada yang bagus Ibu beli, ada yang kalau ada bahan pangan yang sekarang kan lagi ada ini di Sangkamara, dan ikut juga Ibu. Kadang-kadang bahkan di bawah Ibu tuh nggak ikut. Ibu masih ayo sekarang kita harga barang ini agak turun, gula turun. Beras pun lumayan sama telur. Itu ada Ibu himbau di alhamdulillah. Bukan aja Ibu aja yang menikmati, kawan-kawan kan. Karena memang marang sekarang dah alhamdulillah tadi. Kalau sekarang ini Ibu belinya beras per bambu eceran atau per karung, Bu? Per karung. Kadang-kadang yang ada yang 5 kilo, Mak. Ada yang 5 kilo Ibu beli, ya. Yang 5 kilo pun ada juga Ibu beli. Kadang-kadang sekali beli terus habis 300 lebih, dapat 4 karung yang harga 5 kilo tuh. Yang 5 kilo. Pokoknya Ibu nikmati harga barang yang lagi ada pemerintah sekarang, ada di Sanggamara, di Musara Alun. Alhamdulillah semua Ibu nikmati. Semua diikuti. Iya, semua diikuti. Jadi untuk kondisi sekarang ini, Bu, bagaimana Ibu memanajemen keuangan di rumah tangga, khususnya Ibu rumah tangga? Kan itu ada prioritas, ini butuh ini, beli ini, anak sekolah begitu, Bu. Bagaimana Ibu mengontrolnya itu semua, Bu, dengan kenaikan harga beras? Biasa aja Ibu nikmati, karena mungkin keadaan Ibu udah begitu. Biasa aja Ibu. Kadang-kadang yang
kayak mana kita mau hobi nih, tapi itu pun terpenuhi juga. Kadang-kadang ada yang nggak terpenuhi. Ikan juga iya, semuanya iya. Memang ada juga yang nggak. Tergantung keuangan kita tadi kan, pengeluarannya sekarang belanja pun belanja uang. Alhamdulillah lah tapi mudah-mudahan pemerintah harus bijak menangani ini kan. Di rumah berapa orang tinggal, Bu? Ibu 5 orang tinggal. 5 orang. Jadi kira-kira untuk beras 1 karung itu berapa hari bisa habis? Oh, seminggu 10 hari. Itu pun nggak sampai. Nggak sampai. Iya. Kadang-kadang yang beras cantik itu 245, Mak. 245. Itu beras cantik gantian. Kadang ada yang beras cantik, kadang yang beras biasa. Alhamdulillah itu semua udah Ibu rasa. Yang beli yang mahal ada, beli yang murah pun ada. Alhamdulillah terbantu juga kan. Tapi nggak terlalu, memang ekonomi kita udah begini, nggak bisa lagi dipaksa untuk. Jelas lah ikan pun kadang-kadang dalam sebulan itu berapa kita makan ayam, ada yang sekali-sekali makan ikan yang bagusnya ada, alhamdulillah. Tapi sementara memang sulit, Bu. Sulit. Tapi karena di kita ini agak malu mengatakannya. Tapi Ibu alhamdulillah nggak ada lah malu Ibu. Ibu himbau terus sama yang biasa itu pun kan. Jadi untuk suami atau bapak sendiri, apakah ada menyampaikan keluhan juga dengan ibu gitu, Bu? Enggak ada, biasa aja bapak. Masa nggak banyak komen bapak. Tapi kalau ikannya kadang-kadang ini diatur juga. Diminta. Jangan terus kita terus tahu tempe. Itu pun perlu kan? Iya, betul. Tahu tempe perlu. Yang sederhana. Kayak mana sekarang yang penting dah makan. Kayak semboyan Mak. Makan. Inilah mamak nipunnya begitu juga. Bapak pun kami kan berkebun, bapakmu. Iya, Bu. Bapak berkebun. Anak Ibu 1 arsitek. Itu pun kadang-kadang nggak menentu, lapangan kerja nggak ada. Rata-rata kayak gitu. Untuk di desa ini sendiri, Bu. Jadi apakah pernah Ibu menerima bantuan gitu, Bu? Dalam bentuk berasnya atau kebutuhan pokok lainnya, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Nenekmu ada. Udah lansia kan? Oh iya. Udah lansia. Nggak ada. Tapi ini Mak, masyarakat kita nih ada kebunan. Nggak ada. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Tapi kalau kita di daerah lain mungkin udah ada. Iya. Jadi apa harapannya kepada pemerintahan Ibu terkait tingginya harga beras dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang yang hasil taninya berkurang, bukan belum masa panen gitu? Apa harapannya, Bu? Harapan Ibu ini sama-sama kita, sama-sama kita kami pun sebagai masyarakat biasa, mohonlah diturunkan, kalaupun nggak yang terjangkau 200, 220, 30 itu masih terjangkau. Tapi pemerintah ini harus aktif juga melihat ke pasar. Maunya melihat ke pasar bagaimana masyarakat kita sekarang. Agak susah lah. Susah juga. Ibu kenapa Ibu tahu kayak gitu? Ibu kadang-kadang ke Payailang pun Ibu banyak yang tutup juga. Jadi harapan Ibu, pemerintah memang betul harus ikut turun tangan dalam masalah ini. Itu himbauan Ibu ke pemerintah. Masyarakat memerlukan bantuan pemerintah. Bukan harus kita diam terus harga barang stabil. Berubah itu kan bisa saja. Yang penting pemerintah kita harus ke lapangan. Pantaulah sekali-sekali. Kami mau makan apa, kebetulan Bu makan apa hari ini? Boleh ditinjau sekali-sekali. Pemerintah kita maunya seperti itu. Ya, aku kurang gizi nanti bantuan ada. Itu mohon pemerintah memberikan perhatian masalah harga pangan.
Itu aja himbauan itu. Kalaupun nggak diturunkan drastis, yang penting stabil aja harganya. Harganya. Jadi masyarakat, ibu bilang aja ya, menurut ibu, karena ibu juga melihat, ibu pantau baik keluarga ibu apa yang ada. Makan ikan asin tuh. Ya, makan ikan asin tuh. Sama nasi, penting udah ada nasi, katanya udahlah Kak. Jadi pemerintah kita ini memang harus berpartisipasi lah dalam hal ini deh. Karena kita melihat juga kondisi ekonomi masyarakat itu berbeda-beda. Iya. Itu nggak usah jauh-jauh. Ada saudara ibu pun juga begitu kan. Tapi kalau ada pemerintah perhatian, jangan yang kaya itu dibantu. Yang sederhana tuh, yang ekonominya betul-betul butuh, baru dibantu. Kalau ibu udah alhamdulillah kan. Tapi ibu melihat juga ibu merasakan juga efeknya. Juga ibu efeknya. Udah lauki lah, kami udah makan enak-enak, sementara kita lihat yang hari-harian pun biasa aja makanannya. Ada rezeki bagi-bagi kami. Kami mending di sini ada daun ubi, bagi ada nangka pun, kalau ada sayur-sayur masih mending lah dibagi-bagi di sini. Iya, masih ada ya cara kekeluargaannya masih tinggi di desa kami ini deh. Itu aja himbauan ibu. Jadi mohonlah pemerintah pun perhatian dalam bidang ini. Yang memang ekonominya yang paling kan ada menengah, sedang, itu aja. Kalau yang kami ini dah sudah semualah merasakan. Dari harga beras sederhana, sengaja ibu beli yang beras murah tadi. Kadang-kadang malu ibu cucu ibu. Anan, kenapa beras ini banyak hitam-hitamnya, Nan? Andi kali anak-anak ini, kritis sekali anak-anak ini sekarang. Nah begitulah. Tapi bukan ibu membanggakan, enggak. Karena ibu udah banyak melihat situasinya begini kan. Kita ini masih mending. Itu aja himbauan ibu. Pemerintah harus turun tangan di bidang ini, masalah pangan. Itu aja, turun ke lapangan. Nah, masyarakat mana yang perlu ditolong. Ibu ikut juga itu. Asal ada di mana barang-barang agak harga pangan murah turun, lari ibu ke sana. Ibu ajak yang lain-lain tuh. Kadang-kadang bu, bagaimana? Iyalah ibu ajak mama nih. Uang nggak ada, bisa saja. Kira kemana? Bisa saja. Itu bisa saja, nggak bisa. Kita paket, sok kita maksudnya keluar duit itu sekali pergi 200 lebih. Iya. Punya dengan nenek. Oh, jadi yang selama ini pangan murah tuh tidak bisa diambil satu jenis begitu ya? Enggak. Bisa tuh.